Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, semoga pada hari ini kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara daring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga bagi siswa kita yang sedang sakit atau kelainan badan, semoga segera disembuhkan oleh Allah sehingga dapat melangsungkan pembelajaran secara daring yang dilaksanakan oleh sekolah kita. Dan marilah kita berdoa bersama-sama, semoga penyakit yang melanda negeri kita yakni COVID-19 itu dapat segera selesai sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali di sekolah kita tercinta yakni sekolah SMP Nurul Huda. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan pembacaan doa. Sebagaimana doa yang telah kita laksanakan seperti biasa di sekolah kita, yakni diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anakku sekalian ini dapat menerima ilmu dengan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Selanjutnya marilah kita simak bersama-sama penjelasan materi sebagai berikut. Selamat pagi siswa-siswi SMP Nurul Huda Peleyan Kapongan Situbondo, kelas 9. Marilah kita ikuti pembelajaran ke-1 tentang pewarisan sifat. Setiap orang memiliki sifat yang membedakan dirinya dengan orang lain. Pernahkah Ananda mengamati wajah teman-teman dalam satu kelas? Atau mengamati wajah dari anggota keluarga Ananda? Bagaimana bentuk telinga mereka, warna rambut, warna kulit, bentuk mata atau hidung? Apakah Ananda menemukan perbedaan ciri-ciri tersebut pada mereka? Bagaimanakah dengan saudara atau teman Ananda yang kembar? Apakah mereka juga memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lain? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Simak baik-baik, dan silahkan dicatat ke dalam buku catatan beserta jawabannya. Pernahkah Ananda mengamati wajah teman-teman dalam satu kelas? Atau mengamati wajah dari anggota keluarga Ananda? Bagaimana bentuk telinga mereka, warna rambut, warna kulit, bentuk mata atau hidung? Apakah Ananda menemukan perbedaan ciri-ciri tersebut pada mereka? Bagaimanakah dengan saudara atau teman Ananda yang kembar? Apakah mereka juga memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lain? Cobalah lakukan aktivitas belajar seperti gambar 2.1 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, melalui aktivitas pembelajaran ini Ananda akan mampu 1. Menjelaskan materi genetik yang berperan dalam penentuan sifat. 2. Menyimpulkan bagaimana materi genetik diwariskan pada setiap generasi. Peran guru dan orang tua dalam proses belajar mengajar kali ini adalah sebagai berikut. Guru berperan dalam 1. Mengingatkan anak untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak berada. 2. Mengingatkan anak untuk mempelajari modul dengan sungguh-sungguh. 3. Mendorong anak untuk aktif bertanya pada orang tua dan guru apabila mengalami kesulitan dalam belajar. 4. Bekerja sama dengan orang tua dalam melakukan pendampingan belajar terhadap anak. Orang tua berperan dalam 1. Memenuhi fasilitas penunjang protokol kesehatan di rumah. 2. Membimbing anak untuk mempelajari modul.
3. Mendampingi atau membantu anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di modul apabila anak mengalami kesulitan. 4. Mengawasi anak dalam melakukan pembelajaran utamanya pada saat anak membuka akses internet. 5. Mengingatkan anak untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan guru. 6. Membangun komunikasi dengan guru dalam memantau perkembangan belajar anak. Aktivitas 1.1. Mirip siapakah aku? Apakah setiap hari Ananda selalu bercermin untuk merapikan diri? Pernahkah Ananda terpikir untuk mengamati wajah Ananda dan merasa bahwa hidung atau bibir Ananda mirip dengan ibu? Bagaimana dengan bentuk rambut Ananda? Apakah mirip ayah? Ataukah berbeda? Coba perhatikan. Bagaimana warna kulit Ananda? Cenderung mirip ayah atau ibu? Apakah anggota keluarga yang Ananda amati mempunyai kemiripan ciri fisik dengan ayah atau ibu? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bagaimana kakak Ananda memiliki kemiripan bentuk alis seperti kakek? Apakah Ananda tertarik untuk memperhatikan keunikan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh anggota keluarga Ananda yang lain? Ayo kerjakan aktivitas berikut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terlebih dulu mintalah izin kepada anggota keluarga yang akan Ananda amati. Dan catatlah ciri-ciri yang dimiliki. Dapatkah Ananda menambahkan ciri-ciri fisik yang lain pada tabel berikut? Cobalah Ananda berdiskusi dengan orang tua, ciri-ciri apa yang ingin Ananda tambahkan. Isi tabel 2.1 berikut ini, sesuai dengan ciri-ciri yang kalian dapati. Berdasarkan tabel 2.1 di atas, silakan Ananda menjawab pertanyaan berikut. Berdiskusilah dengan ayah, ibu, atau anggota keluarga yang lain. 1. Apa saja ciri dari ayah yang muncul pada diri Ananda, kakak, atau adik? 2. Apa saja ciri dari ibu yang muncul pada diri Ananda, kakak, atau adik? 3. Adakah sifat pada diri Ananda bersaudara yang merupakan gabungan dari kedua orang tua Ananda? Sebutkan. Ananda, kakak, dan adik, siapakah yang paling banyak memiliki kemiripan sifat dengan ayah? Siapakah yang paling banyak memiliki kemiripan sifat dengan ibu? Apa yang dapat Ananda simpulkan dari aktivitas tersebut di atas? Saya ulangi, silahkan dicatat dengan baik agar tidak lupa. Apa saja ciri dari ayah yang muncul pada diri Ananda, kakak, atau adik? Apa saja ciri dari ibu yang muncul pada diri Ananda, kakak, atau adik? Adakah sifat pada diri Ananda bersaudara yang merupakan gabungan dari kedua orang tua Ananda? Sebutkan. Di antara Ananda, kakak, dan adik, siapakah yang paling banyak memiliki kemiripan sifat dengan ayah? Siapakah yang paling banyak memiliki kemiripan sifat dengan ibu? Apa yang dapat Ananda simpulkan dari aktivitas tersebut di atas? Setelah Ananda melakukan pengamatan di atas, Ananda patut bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia dengan sifat yang istimewa satu dengan yang lain. Ada orang yang terlahir dengan rambut keriting, lurus berombak. Ada orang yang memiliki warna kulit gelap atau sebaliknya. Cobalah bertanya pada teman-teman Ananda, bagaimana hasil pengamatan mereka pada aktivitas di atas. Apakah Ananda juga menarik kesimpulan yang sama dengan teman-teman? Sifat-sifat yang dapat kita amati diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Perpindahan sifat dari satu generasi ke generasi ini dinamakan penurunan sifat atau yang sering disebut dengan hereditas. Saya ulangi lagi, perpindahan sifat dari satu generasi ke generasi ini dinamakan penurunan sifat atau yang sering disebut dengan hereditas. Bersama-sama dengan sifat bawaan yang sama, ada juga variasi, di mana keturunan memiliki penampilan yang sedikit berbeda dari orang tuanya. Menurut Ananda, apa yang mengendalikan sifat-sifat tersebut? Ya, sifat pada organisme dikendalikan oleh gen. Saya ulangi lagi, sifat pada organisme dikendalikan oleh gen. Bagaimana gen-gen dapat mengendalikan sifat pada organisme? Pertanyaan tersebut akan terjawab ketika Ananda melakukan aktivitas-aktivitas berikut. Gen memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut, atau beberapa jenis penyakit tertentu diperoleh suatu generasi dari gen yang diwariskan orang tuanya. Cobalah ingat kembali pembelahan sel secara meiosis. Jenis pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis.
Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka, pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Tahapan pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis I meiosis 2 berikut ini penjelasannya. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1:1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, fragmen, dan terbentuk gelendong pembelahan. 2. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. 3. Terjadi pindah silang, pertukaran segemen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Metafase I. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase I. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase I. 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. 2. Membran inti mulai terbentuk kembali. 3. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Pembelahan meiosis 2 adalah profase 2. 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, fragmen, dan terbentuk gelendong pembelahan. 2. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2. Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Hasil akhir dari pembelahan ini adalah terbentuknya sel-sel gamet atau sel kelamin. Ayah akan mewariskan gennya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan melalui sel ovum. Gen-gen tersebut bergabung pada saat berlangsung proses fertilisasi atau pembuahan. Itulah alasannya bahwa dalam pewarisan sifat, keberadaan gen selalu terjaga eksistensinya di setiap generasi. Gen yang tersimpan di dalam DNA, deoksiribonukleik acid, merupakan molekul pewaris sifat penentu semua karakteristik di setiap organisme. Artinya tiap organisme, baik itu uniseluler maupun multiseluler, pasti memiliki DNA. DNA terletak di dalam inti sel. DNA membentuk untaian yang sangat panjang dikenal dengan kromosom. Perhatikan gambar berikut untuk membantu Ananda mengetahui letak gen yang mengendalikan sifat pada organisme. Tubuh kita tersusun atas jutaan sel. Masih ingatkan Ananda materi tentang organisasi kehidupan di kelas 7? Bacalah kembali dan Ananda akan menemukan bahwa tubuh organisme dibangun oleh jutaan sel yang mempunyai inti sel, nukleus. Di dalam inti sel inilah kromosom dikemas seperti tampak pada gambar di atas. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan sehingga disebut diploid 2N, sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut haploid N. Kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Perhatikan gambar kromosom manusia berikut. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh manusia adalah 23 pasang. Pada keadaan diploid, jumlah kromosomnya adalah 23 kali 2 sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh, sedangkan kromosom ke-23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom inilah yang membedakan jenis kelamin pada manusia. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22AA plus XY dan untuk perempuan ditulis dengan 22AA plus XX. Pada sel kelamin, karena tidak berpasangan, maka pada laki-laki ditulis 22A ditambah X dan 22A plus Y. Sedangkan pada sel ovum ditulis 22A plus X. Untai DNA memiliki struktur untai ganda yang disebut double helix atau bentuk ulir.
Untai ini terbentuk dari gabungan banyak nukleotida yang diikat oleh ikatan hidrogen, sehingga panjang DNA dapat diukur dari jumlah nukleotida yang tergabung di dalamnya. Dapatkah Ananda mencari informasi para ahli yang berjasa menemukan struktur DNA? Mereka adalah para ilmuwan yang sangat tekun dalam bidangnya hingga menghasilkan temuan yang sangat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang genetika. Latihan soal 1. Sifat-sifat berikut yang akan diwariskan orang tua kepada anaknya melalui gen adalah A. Pincang. B. Panjang rambut. C. Warna bola mata. D. Bakat olahraga. 2. Penurunan sifat dari orang tua kepada keturunannya terjadi melalui A. Sel darah. B. Sel gamet. C. Sel tubuh. D. Sel kulit. 3. Pernyataan yang berkaitan dengan DNA adalah A. Merupakan tempat sintesis protein. B. Pengatur metabolisme protein. C. Membawa informasi genetik ke generasi berikutnya. D. Mengatur pembelahan sel. 4. DNA di dalam sel terletak pada A. Nukleus. B. Ribosom. C. Mitokondria. D. Membran sel. 5. Materi genetik yang mengontrol sifat pada manusia adalah A. Gen. B. Membran sel. C. Membran inti. D. Protoplasma. 6. Cara berikut yang paling baik untuk menentukan apakah dua orang bersaudara adalah A. Membandingkan gen mereka. B. Membandingkan wajah mereka. C. Membandingkan sidik jari mereka. D. Membandingkan golongan darah mereka. 7. Seorang anak memiliki karakter dan wajah mirip dengan kedua orang tuanya. Hal ini disebabkan adanya A. Sifat dari kedua orang tuanya diturunkan melalui gen. B. Sifat dari kedua orang tuanya diturunkan melalui darah. C. Sifat dari kedua orang tuanya diturunkan melalui sel somatik. D. Sifat dari kedua orang tuanya diturunkan melalui pembiasaan. 8. Sifat atau ciri yang selalu muncul pada suatu keturunan sehingga mengalahkan sifat yang lain dinamakan A. Resesif. B. Dominan. C. Intermediate. D. Haploid. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Siswa yang menuliskan jawaban di kolom komentar, maka itu sudah termasuk absensi siswa. Jika siswa tidak menuliskan jawaban di kolom komentar maka dianggap tidak masuk dan tidak mengikuti pelajaran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis tis. Semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito.